Mundar dereng Mas Fajri. Disapa-sapa dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, dari Pak Kamal dari Papua, terima kasih sudah bergabung. Belum Kita akan dimulai segera kah? mulai. Gih, 5 menit lagi kita mulai. Terima kasih Hari ini jam Kakak. rolas iki Iya, setengah maafkan, maafkan. setengah siji kok. Iya, nunggu Mas Fajri ini. Mas Fajri di Malang lagi apa? PPK Ormawa. Papua Barat Daya hujan. Siap Ustadz, gimana kabarnya di Papua? Kabari Arturo pengen malah digugah kok di Zoom iki lho. Ah, Oh, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Pak Jun selaku pimpinan Pusat Syiar Digital Muhammadiyah dan para hadirin yang sudah hadir ini alhamdulillah sudah banyak sekali. Totalnya saat ini ada 50-an. Nah, insya Allah nanti kalau dari daftar lebih dari 100 ya Mas ya yang daftar. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat limpahan nikmatnya kita masih diberikan nikmat kesehatan walafiat sehingga kita masih bisa bertatap layar pada webinar ngaji syiar digital yang ketiga siang hari ini. Kedua, salawat salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri tauladan bagi kita semua. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa bertatap layar di ngaji syiar digital yang ketiga, dan agar semakin membawa keberkahan, mari kita buka webinar pada siang hari ini dengan mengucap basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini sudah ada dua pembicara kita yang luar biasa. Kita sapa terlebih dahulu karena tadi Mas Jun sudah kita sapa ya. Kita ke Mas Ahmad Razuli terlebih dahulu. Sudah ada ya? Halo, Oke, alhamdulillah. Selamat siang, Mas. halo selamat siang Mas. Oke, ini lagi di mana ini, Mas? Di kantor posisinya di kantor Oh, di di UMS. di UMS. Hmm. Oke, sudah makan siang ya, Mas ya? Sudah dong. Oh, oke. Kalau belum nanti sama Mas Jun makan siangnya. Mas Jun Karena kayaknya belum cuacanya makan agak siang ya, hujan Mas jadi ya? ini Belum. agak Oke. dingin. Hmm. Oke, terus Mas Jun ini sudah ada di samping saya. Belum makan siang kalau beliau ini karena katanya lagi hektik ya, Mas ya. Tapi alhamdulillah Mas Jun masih bisa membersamai kita ya siang hari ini dengan kehektikannya, masih bisa menyempatkan untuk mengisi webinar pada siang hari ini. Nah, siang hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai merancang dan mengevaluasi konten media sosial untuk meroketkan engagement. Nah, dari tema ini kita makanya menghadirkan dua expertise ini. Ada Mas, panggilannya Mas Razuli ini atau Ya, Mas, oh ya Mas Razuli sama Mas Jun ini. Nah, kalau Mas Razuli juga selain pengelola medsosnya UMS, ini juga dosen. eh fokusnya di humas. Oh, di kehumasan. Oke, di Ya. humas ya. Atau ada niatan dosen juga, Mas?
Wah, nggak tahu nantinya. Oke. Nah, jadi nanti ini akan diawali oleh Mas Razuli terlebih dahulu. Nah, nanti dilanjut oleh Mas Jun, baru nanti tanya jawab. Oke. Nah, maka dari itu mungkin langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mas Ahmad Razuli selaku pengelola media sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kepada Mas Razuli disilahkan. Oke, baik, izin share screen dulu. Sudah muncul? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu sekalian semuanya. Di sini saya akan sharing mungkin ya lebih tepatnya terkait dengan pengalaman saya bagaimana kemudian mengelola media sosial khususnya di lembaga utamanya mungkin di lembaga Muhammadiyah atau Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di mana memang secara pengalaman mungkin di pengelolaan media utamanya di media sosial antara media milik organisasi yang berbasiskan kepada nilai-nilai dengan organisasi ataupun brand yang lain itu ada perbedaan menurut saya, dan itu juga apa namanya saya lakukan penelitian ternyata memang ada cukup berbeda dengan contoh misalnya di antara universitas yang nilai berbasis nilai seperti Universitas Muhammad di Surakarta dibandingkan dengan universitas yang negeri yang tidak berbasiskan kepada nilai-nilai, itu ada perbedaan. Contohnya misalnya kita akan fokuskan kepada 3 elemen penting di mana hal ini menjadi pokok sebelum kita apa namanya membuat konten atau membuat ide-ide kreatif di dalam media sosial, di mana hal ini menjadi landasan pokok, landasan dasar yang mana harus kita pahami dari 3 elemen ini. Nah, sebenarnya pengelolaan media sosial dan juga isi-isi kontennya itu kita landaskan pada 3 elemen ini. Yang pertama yaitu adanya organisasi ataupun lembaga, lalu kemudian juga value ataupun nilainya apa, lalu kemudian audiensnya siapa. Nah, di mana organisasi atau lembaga ini yang akan menentukan siapa kita atau siapa lembaga kita dan untuk apa lembaga ini hadir kayak itu, dan ini akan menjadi sebuah identitas seperti itu. Lalu kemudian juga dari yang kedua yaitu value. Nah, value ini adalah sebagai roh dari setiap pesan yang nantinya akan disampaikan melalui konten-konten di media sosial. Dengan kata lain, value itu adalah semacam DNA komunikasi mungkin seperti itu. Nah, lalu kemudian yang ketiga itu adalah audiens, di mana audiens inilah yang nantinya akan menentukan bagaimana organisasi ini menyampaikan suatu pesan melalui apa namanya value-value yang dimiliki atau nilai-nilai yang dimiliki dengan target audiensnya. Nah, audiens inilah yang akan menentukan gaya penyampaiannya, komunikasi seperti apa, dan disampaikan seperti apa, kayak itu misalnya organisasi itu memiliki nilai apa, bagaimana nanti menyampaikan nilai itu agar bisa diterima oleh audiens. Nah, eh, gunanya adalah bagaimana kemudian value itu dapat diterima, dipahami, dan terasa dekat dengan audiens itu sendiri. Kayak itu. Nah, seperti yang tadi sampaikan, contoh yang kita alami ketika mengelola media sosial Universitas Muhammad di Surakarta misalnya. Nah, itu secara nilai kita kan ada berlandaskan nilai keislaman, utamanya di kemuhammadiyahan. Dan itu tentunya berbeda dengan universitas negeri. Dan itu saya coba melakukan riset ya. Eh, Mungkin di universitas negeri yang lain ataupun universitas yang lain yang tidak berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman, mereka tidak terpatok atau bebas terhadap nilai-nilai unsur keagamaan, tetapi secara poin lebih berbeda dengan universitas yang berbasiskan pada nilai keagamaan. Kita ada catatan penting, kita harus menyampaikan value-value dan nilai-nilai soal keislaman, soal kemuhammadian, dan itu menjadi poin penting gimana nantinya itu harus kita sampaikan kepada audiens kita. Dan audiens kita itu eh, bagaimana kemudian bisa menerima terkait dengan value yang kita sampaikan dari organisasi kita gitu. Lalu kemudian, nah siapa audiens kita kira-kira, di mana
secara total populasi di Indonesia ada sekitar 285 juta penduduk, di mana sekitar ada 143 juta atau 50,2% dari penduduk Indonesia itu adalah pengguna media sosial. Nah, apakah ini menjadi audiens kita? Bisa jadi. Bisa jadi ini adalah apa ya? Secara populasi mungkin ini adalah hal-hal yang potensial secara penggunaan media sosial. Namun apakah mereka semuanya bagian dari audiens kita? Belum tentu, karena kita harus menentukan siapa yang menjadi target audiens kita. Kita harus spesifikkan kayak gitu. Karena tidak semuanya bisa kita jangkau, karena mereka hitungannya secara data itu kan penduduk atau total populasi itu kan beragam. Ada mungkin secara maka kita harus menentukan siapa yang menjadi target audiens utama kita, walaupun secara penggunaan mungkin 50,2% penduduk Indonesia itu adalah pengguna media sosial. Namun kita harus menentukan kembali siapa secara spesifik yang menjadi target audiens kita. Karena apa? Karena nanti akan menentukan juga yang menjadi target audiens kita itu akan menentukan bagaimana kita menyampaikan nilai-nilai atau value dalam bentuk konten-konten seperti itu. Nah, siapa audiens kalian atau siapa yang bisa kita jadikan audiens, lalu kemudian kita harus lakukan riset juga dan gali potensinya. Mungkin kita bisa juga mengkelompokkan target audiens kita itu berdasarkan pada kelompok usia yang mungkin ada Gen Z, milenial, Gen X, dan boomer. Nah, masing-masing generasi ini memiliki preferensi atau kecenderungan kesukaan terhadap konten-konten yang berbeda kayak gitu. Mungkin Gen Z itu lebih kepada menyukai konten-konten dengan format yang interaktif, misalnya seperti polling, kuis, sesi tanya jawab, dan kolaborasi. Mungkin yang konten-kontennya itu adalah konten yang menghibur, fast moving, kayak itu kan banyak transisinya dan relevan. Contoh misalnya TikTok kayak gitu dan sebagainya. Nah, generasi ini menghargai brand yang menghibur dan mengajak berinteraksi, bukan sekedar memberikan informasi. Bagi generasi ini, mungkin semacam informasi saja tanpa diiringi dengan apa namanya adanya interaksi ataupun hanya formalitas informasi itu cukup membosankan untuk mereka kayak itu. Nah, untuk generasi milenial ini berbeda lagi. Mereka lebih apa namanya menyukai perpaduan antara inspirasi dengan informasi, di mana generasi ini lebih menyukai apa namanya hack yang value-nya tinggi, terus kemudian estetik, dan juga konten-konten berupa dari UGC. Terus kemudian kelompok ini merespon dengan baik pada penyajian gaya hidup dan visual yang rapi, mungkin lebih tertatan apa namanya tatanan kontennya itu lebih rapi. Nah, Gen X itu lebih beda lagi. Jadi Gen X itu kecenderungannya adalah fokus pada keaslian dan kepraktisan, karena mungkin ini juga bisa dibilang faktor secara perbedaan usia mungkin ya, secara fisik mungkin juga akan berbeda, penanggapan terhadap sesuatu juga mungkin mengalami apa namanya penerimaan terhadap suatu konten atau pesan itu kan eh, penerimaannya cukup berbeda kayak itu. Nah, untuk generasi ini mereka lebih menyukai showcase real customer, terus kemudian kayak manfaat dari produk yang jelas, kepercayaan lebih penting daripada kemewahan untuk mereka. Nah, untuk boomer itu berbeda lagi. Jadi untuk yang generasi boomer ini lebih menyukai konten yang hitungannya jelas dan langsung pada intinya. Nah, mungkin kalau generasi-generasi yang agak muda, mereka lebih menyukai bagaimana kemudian di setiap kontennya itu kayak ada hooknya di awal, kayak ada apa namanya pancingan-pancingannya. Eh, nah, untuk generasi ini secara datanya itu lebih menyukai kepada konten yang mungkin langsung on point, jelas dan langsung kayak gitu, menghindari gimmick-gimmick atau pengantar yang panjang, langsung kepada intinya. Nah, tinggal kita pilih kira-kira siapa yang menjadi audiens kita dalam pengelolaan media sosial itu sendiri, yang mana kita harus mengenalinya lebih lanjut, karena ini juga akan menentukan konten seperti apa yang akan kita buat nantinya, value yang seperti apa yang bisa diterima dalam bentuk konten yang bisa diterima oleh mereka kayak gitu. Nah, untuk saat ini eh, brand pada saat ini sekitar 43% mencoba tone of voice yang baru atau persona baru di sosial media pada tahun 2024, di mana brand yang sukses di era modern mengadopsi prinsip yang mana apa namanya fokus kepada audiensnya. Jadi eh, brand yang hitungannya mereka berfokuskan kepada audiens ternyata lebih bisa diterima oleh audiensnya, dan ini terbukti juga bisa membangun kedekatan dengan mereka. Jadi bukan hanya fokus kepada brandnya saja,
dan tidak hanya menjual informasi-informasi dari brand itu sendiri, tapi kita juga fokuskan kepada siapa sih audiens itu biar kita punya kedekatan kepada mereka. Nah, sekarang brand juga memposisikan bagaimana brand itu bisa menjadi apa namanya semacam manusia untuk mereka, bukan hanya menjadi benda tapi menjadi manusia yang bisa dekat dengan audiens yang audiensnya adalah manusia juga. Nah, untuk saat ini eh, bukan yang dibutuhkan bukan hanya sekedar tren tapi cerminan realita dari generasi Indonesia. Nah, jadi generasi di Indonesia saat ini seperti apa, kecenderungannya seperti apa, itu tren-tren yang muncul juga mencerminkan dari realitas generasi Indonesia saat ini. Kayak gitu. Terus antara brand dan audiens. Nah, di Indonesia, audiens itu semakin haus dengan konten yang menghibur, autentik dan yang mungkin tidak terduga gitu ya. Dan juga 73% Gen Z lebih memilih memfollow brand yang kontennya di luar prediksi atau sulit diprediksi. Dan di tahun 2025 juga, brand yang sukses adalah yang berani menjadi manusiawi, menghibur, autentik, dan tak takut gagal. Dan juga konten yang menghibur ini meningkatkan engagement hingga sampai dengan 2,3 mungkin engagementnya dibandingkan dengan promosi yang modelnya konvensional. Dan juga bentuk-bentuk konten humor lokal di TikTok Indonesia naik sekitar 65% engagementnya dibandingkan dengan konten promosi yang hitungannya standar. Nah, perlu kita sadari juga bahwasanya secara data dari WR Social Hotsuite, di mana alasan seseorang menggunakan media sosial khususnya untuk di Indonesia itu adalah untuk mengisi waktu luang. Nah, waktu luang di sini biasanya orang gunakan untuk mencari beberapa hiburan-hiburan dan ternyata juga dari secara data masyarakat Indonesia lebih cenderung menyukai beberapa konten apa namanya dalam bentuk yang mereka suka dalam bentuk hiburan-hiburan yang mana bisa mereka membuat apa namanya tertawa dan sebagainya. Ah, Nah, ini menjadi poin catatan juga bagi kita misalnya nanti akan membuat suatu konten di mana konten itu tidak hanya formalitas ataupun hanya menghibur apa namanya informatif saja, tapi mungkin juga bisa kita sesuaikan gimana konten ini bisa diterima dengan cara dalam bentuk hiburan. Nah, apakah juga di setiap kontennya selalu menghibur? Nah, itu belum tentu. Nah, itu di mana kita harus bisa memposisikan tidak semuanya konten yang kita buat harus menghibur semua. Jadi di mana kita harus juga menentukan ada konten yang menghibur, ada konten yang mungkin informatif saja, bisa dijadikan beberapa selingan-selingan bentuk konten seperti itu. Nah, audiens dan minatnya bagi generasi milenial dan Gen Z, jadi konten itu bukan hanya sekedar konten. Jadi ini adalah bagaimana mereka mengeksplorasi siapa mereka, di mana mereka berada dan dunia seperti apa yang ingin mereka bangun. Jadi mereka tidak hanya menonton tapi juga menciptakan, mengkurasi dan terhubung dengan tujuan tertentu. Yang kami alami apa namanya di dalam pengelolaan media sosial, jadi ada semacam perbedaan bagi mereka generasi milenial ataupun Gen Z ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi mereka menganggap ini pengalaman kami. Jadi di mana mereka memposisikan dari apa namanya media dari suatu organisasi atau brand itu semacam teman untuk mereka. Jadi mereka ingin terhubung dengan suatu brand atau suatu lembaga yang mana lembaga itu diposisikan sebagai teman mereka. Contoh misalnya kasus yang kita alami adalah ada mahasiswa, di mana mahasiswa itu salah satu followers dari kami, di setiap harinya, bahkan di beberapa waktu, dia kirim DM ke Instagram. Dan itu pun semacam mereka curhat. Misalnya, aku habis kuliah, aku capek habis kuliah. Nah, mungkin komunikasi seperti ini belum ada di generasi sebelumnya, tapi buat mereka, curhat ke eh, apa namanya akun official media sosial suatu brand atau lembaga buat mereka semacam apa menjadi ruang untuk adanya kedekatan kayak gitu. Mereka curhat setiap waktu saya habis kuliah, aku capek habis kuliah. Nah, ternyata ketika kita respon, mereka lebih senang merasa semacam ada kedekatan dan mereka juga tidak menyangka oh ternyata dibalas terima kasih udah ngerti kayak itu. Nah, ini mungkin pendekatan-pendekatan yang berbeda secara posisi, secara apa namanya ya kebiasaan generasi Z dan generasi milenial dibandingkan dengan generasi-generasi yang sebelumnya dari cara komunikasinya. Nah, perilaku pengguna media sosial juga menunjukkan secara 75% pengguna media sosial berusia 13 dan 36 tahun secara rutin
mengirimkan atau membagikan meme, dan 30% dari mereka setiap hari membagikan meme. Dan juga data dari Instagram tahun 2020 itu ada sekitar 1 juta apa namanya share ataupun kiriman dalam bentuk meme. Nah, ini mungkin juga menjadi poin bagi kita. Ternyata eh, kebutuhan hiburan, konten yang lucu, konten yang relate bagi mereka memiliki potensi untuk di-share dan lebih relate untuk mereka kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita main dalam bentuk meme, jadi meme yang memainkan adanya emosi, terus kemudian adanya recognition dan juga menggunakan timing yang tepat, itu juga akan menghasilkan share kayak gitu, share yang tinggi, di mana share ini menjadi nantinya share yang tinggi itu akan juga meningkat engagement kayak gitu kan. Nah, itu juga nanti akan menjadi bahan evaluasi mungkin di belakangnya, kenapa kok kemudian media sosial kita kurang share-nya dan sebagainya. Kalau share-nya tinggi, tentunya akan nanti bisa apa namanya meningkatkan engagement dari konten atau media sosial kita. Nah, semacam bentuk konten. Nah, ini adalah beberapa konten-konten yang mungkin kita buat di mana kita telah sesuaikan. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian semuanya, seperti yang tadi saya sampaikan, di awal kita harus mengenali siapa audiens kita terlebih dahulu. Ternyata dari pengalaman kami setelah kita riset dari audiens kita, jadi riset itu kan bisa dilakukan di masing-masing platform karena masing-masing platform itu kan audiensnya bisa saja berbeda walaupun berada di lokasi yang sama, berada di lingkup geografis yang sama, bisa saja audiensnya itu berbeda. Kayak gitu. Makanya kita harus mengenali, dan ini adalah mungkin dari pengalaman kami, ini adalah bentuk semacam hasil dari konten-konten ini dibuat berdasarkan hasil dari riset kami. Ternyata konten yang kami buat dan audiens kita itu rata-rata adalah Gen Z. Nah, kita membuat konten-konten yang mereka sukai. Contohnya adalah dengan cara pembuatan meme seperti ini. Dan ini sudah kita lakukan dari tahun sekitar 2023 karena pengelolaan media sosial kami kurang lebih pada tahun 2022 ya, mungkin lebih aktifnya dan lebih diriset kembali. Nah, 2022, 2023 kita melakukan riset terhadap audiens kita. Kira-kira apa yang menjadi kesukaan mereka, ternyata mereka lebih suka dengan kecenderungan konten-konten yang menghibur. Nah, ini adalah salah satu cara kita membuat konten dalam bentuk hiburan kayak gitu, dalam bentuk meme. Misalnya, contohnya adalah konten yang kita buat komedi dakwah. Nah, ini juga kita buat, kenapa kok ada kemudian komedi dakwah? Dakwah itu adalah sebagian dari tugas kami, karena tadi yang saya sampaikan, tadi ada 3 poin, ada organisasi, value, dan juga audiens. Jadi dakwah ini adalah bagian dari tanggung jawab organisasi dan juga value yang dimiliki, yaitu value Muhammadiyah. Nah, secara audiensnya menyukai konten-konten yang meme, maka kita buat konten yang modelnya komedi dakwah. Dan ternyata secara share-nya lumayan tinggi ya. Jadi memadukan adanya dakwah dan juga ada komedinya. Terus kemudian juga ada greeting yang mungkin biasanya greeting itu dibuat dalam bentuk formal, semacam bentuk ucapan. Jadi kita buat dalam bentuk meme misalnya. Jadi kalau di slide ini kan modelnya model postingan feed. Jadi ada karosel ya, hitungannya karosel. Di belakang itu kalau di slide lagi itu ada greeting. Jadi kita buat kontennya gimana caranya audiens kita bisa relate dengan apa yang mereka sedang jalankan, tapi kita juga menyisipkan adanya hiburan yang di endingnya adalah itu adanya greeting selamat atau semangat untuk melakukan ujian tengah semester. Lalu juga yang biasanya ada greeting ucapan selamat Idul Fitri mungkin di beberapa apa namanya lembaga ataupun organisasi ataupun di pengelolaan media sosial mengedepankan ucapan-ucapan yang mungkin adanya pimpinan ataupun kru atau stafnya, namun kita buat dengan cara yang berbeda kayak gitu. Kita buat dengan cara yang berbeda, biasanya mungkin hanya ucapan selamat Idul Fitri, tapi kita buat dengan cara ada template meme yang kita masukkan kayak gitu. Dan ternyata itu apa namanya ya, secara engagementnya cukup tinggi. Karena kita paham audiens kita lebih suka dengan model konten yang hiburan dan juga konten meme. Makanya kita buat dengan modelnya seperti ini. Berbeda misalnya nanti kalau kita bikin yang bentuknya formal, hanya pimpinan saja, selamat Idul Fitri misalnya, atau hanya teks saja.
Nah, mungkin secara engagement tidak akan sampai ke like-nya 19.000 ataupun komennya sampai di 623 dan share-nya bahkan sampai ke 3.994 kayak gitu. Dan juga ini kayak semacam konten informasi, jadi kita tidak hanya menginformasikan begitu saja, tapi kita juga buat semacam ada hiburannya atau ada meme-nya di situ. Nah, ini ternyata dibandingkan dengan konten yang yang informatif saja, itu lebih engage modelnya konten yang hiburan, yang informatif tapi juga ada hiburannya. Contoh misalnya yang diriku yang datang ke ODS hari ini dan kita sisipkan ada meme di situ. Terus itu tadi bentuk konten. Oke, sorry. Sorry, sebentar. Oke. Nah, mendidik ini contoh konten dalam bentuk reels ataupun video. Jadi ini ada beberapa mungkin semacam bentuk konten ya, yang bisa menjadi pandangan juga buat kita bagaimana kita membuat suatu konten dalam pengelolaan media sosial. Konten yang pertama, Muhammadiyah mendidik bukan menghakimi. Bagiku adalah hidup, karena aku tumbuh dan hidup dalam Muhammadiyah. Inspiratif, mendidik, mantap. Organisasi dakwah yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Tuntunan hidup. sebentar. Oke, mohon maaf sebentar. Sudah muncul yang video? Muhammadiyah mendidik bukan menghakimi. Bagiku adalah hidup, karena aku tumbuh dan hidup dalam Muhammadiyah. Inspiratif, mendidik, mantap. Organisasi dakwah yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Tuntunan hidup atau sebagai kompas dalam kehidupan. Muhammadiyah adalah tempatku bertumbuh. Muhammadiyah itu dakwah. Educational, inspirational, and motivational because it inspired me to write 4 books. Menurut aku Muhammadiyah itu tempat pendidikan dengan toleransi yang luar biasa. Kalau kita benar-benar memahami falsafah para pendiri Muhammadiyah, kita akan semakin dekat kepada Allah dan akan semakin baik kepada sesama dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk yang pertama ini adalah semacam bentuk konten yang sebenarnya kita memanfaatkan momentum gitu ya. Kita memanfaatkan momentum di mana secara share-nya itu kan tinggi karena kita memanfaatkan pada saat itu adalah hari jadi Muhammadiyah. Nah, ini juga ada 2 contoh konten yang mungkin secara pandangan bisa dijadikan bahan evaluasi untuk Bapak Ibu atau teman-teman semuanya. Pinter promo in Black Sale Extra besok hari Rabu, promo sepatu 200.000 on item, terus pakaiannya celana dikit, celana karat semuanya jadi 150.000. Selain itu juga ada satu yang pakaian full brandnya
jadi 100.000 all item dan 100.000 dapat 5 pieces. Ayo kita let's go, kita lihat di sini ada apa aja. Oke, ini guys, sepatu di lantai 2, ini semuanya all item jadi 200.000 aja. Lanjut, celana nih. Jadi ini ada konten dari yang mungkin muncul di FYP saya gitu ya. Di mana konten ini secara share-nya cukup tinggi, komennya juga tinggi. Ini adalah salah satu contoh yang konten yang awalnya itu ada hook-nya sebelum masuk ke promosinya gitu. Terus contoh yang ketiga. Nah, ini ada 3 contoh konten sebenarnya salah satu di antaranya mungkin semuanya ya sama-sama secara performa cukup tinggi, lumayan engage, tapi ada beberapa mungkin yang menjadi catatan. Nah, di konten yang ketiga mungkin ada permainan semacam apa namanya ya, konten itu lebih mengandalkan kepada emosi dari audiens. Terus yang konten yang kedua juga memanfaatkan emosi apa namanya dari audiens. Nah, dari konten ini yang kedua, apa namanya konten yang kedua dan yang ketiga sama-sama performanya tinggi, engagementnya tinggi, namun ada beberapa catatan. Catatannya adalah, mohon maaf, ini bukan maksud apa namanya ya menyudutkan salah satu atau mungkin kedua brand tersebut, tapi ini menjadi pandangan buat kita, di mana model konten-konten yang seperti ini mungkin secara performanya naik, namun catatannya adalah apakah itu sesuai dengan value dari brand kita atau lembaga kita, karena bermain dengan emosi kontroversial itu kan cukup berbahaya. Jadi kontroversial ataupun apa namanya engagement tinggi, terus share-nya tinggi, engagement tinggi itu tidak selalu cukup kalau misalnya tidak diimbangi dengan value, informasi value yang kita miliki. Makanya setiap kita membuat konten sebisa mungkin kita harus tetap tadi menyampaikan adanya poin organisasi, value, dan fokus kepada audiens. Seperti itu. Nah, kira-kira kalau secara rumus, rumus viral itu kan banyak mazhabnya ya. Mungkin viral secara konten yang di konten kami ataupun viral di konten akun yang lain itu mungkin secara rumusnya berbeda. Tapi secara umum konten yang relate terus kemudian memiliki emosi dan kontroversi seperti yang tadi memainkan emosi, kontroversi, konten yang pertama itu kan memainkan relatable-nya itu memiliki potensi untuk naik dan engagement yang tinggi. Nah, gimana kemudian konten yang relate itu? Jadi konten yang relate itu cari tahu dulu siapa audiens yang menjadi target kita. Apakah nanti itu bisa relate atau enggak? Maka kita harus tahu untuk itu. Terus kemudian emosi. Kalau misalnya kita mau mainkan konten yang bentuknya emosi adalah kira-kira ekspektasi apa sih yang ingin kita pengen dapatkan dari respon audiens itu? Apakah emosi, ketawa, haru, marah ataupun yang lainnya. Nah, memainkan apa namanya ya emosi di dalam konten itu juga bisa berpotensi untuk menaikkan performa dari konten kita. Terus kemudian juga yang ketiga yaitu kontroversi. Sebelum mikir formula viral, kita harus ngerti juga ciri konten yang viral. Jadi konten yang viral jika diamati bisa juga mengandung unsur kontroversial. Namun apakah kontroversial itu selalu bagus untuk brand kita? Belum tentu. Maka kita harus mengerti juga apa sih kebutuhan dari konten kita. Apakah kita harus memainkan kontroversinya, emosinya, relate-nya, atau apakah kita harus memainkan kontroversialnya saja. Jadi misalnya kita mau memainkan bentuk kontroversialnya, bahayanya adalah takutnya dari konten yang kita buat ternyata arah dan tujuannya akan melebar. Makanya beberapa kali kita memainkan konten yang bentuknya kontroversial, harus ada semacam calling down-nya nanti di akhir kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita memainkan konten yang relate, emosi, kontroversi, ini mungkin bisa saja naik kayak gitu. Namun yang paling dibutuhkan di dalam suatu pengelolaan media sosial brand atau organisasi itu
ada tambahan lagi, bukan hanya 3 poin itu saja, tapi juga membutuhkan adanya konsisten dan eksperimen kayak gitu. Nah, eksperimen ini penting karena apa? Kita buat mengenali, karena mungkin kesukaan audiens kita saat ini ataupun mungkin tren yang saat ini akan berbeda dengan di waktu yang akan datang, mungkin sebulan ke depan ataupun mungkin di tahun depan itu berbeda, maka kita harus juga melakukan eksperimen, dan itu juga kita lakukan apa namanya eksperimen ini. Mungkin di tahun 2022 kita membuat konten yang apa namanya formal saja dengan bentuk meme itu sudah cukup, tapi di tahun ini bisa saja berbeda. Nah, itu yang kita selalu coba lakukan eksperimen, dan kita eh, apa namanya hitungannya ya, kita evaluasi dan kita perbaiki. Nah, yang penting kuncinya adalah sebagai pengelola media sosial, organisasi atau lembaga yang punya value, kita harus tetap berpegang kepada core value kita, terus tapi juga kita harus terus mengeksplorasi ataupun eksplor gaya komunikasi dan penyampaian di dalam konten-konten yang kita buat. Seperti itu. Nah, di dalam pengelolaan media sosial organisasi, kita juga membutuhkan adanya konten pilar dan editorial planner. Jadi tidak hanya membuat konten-konten saja yang hitungannya setiap ada tren kita ikut, terus kemudian ada yang lagi rame kita ikut-ikutan. Kalau misalnya nggak ada yang rame, kita nggak membuat konten itu sendiri. Nah, secara kelembagaan, secara organisasi, kita harus membuat yang namanya konten pilar. Konten pilar ini adalah yang menjadi landasan pokok atau payung di mana itu menjadi dasar kita di dalam pembuatan konten-konten nanti ke depannya. Dan setelah kita menentukan konten pilar itu apa, kita lalu membuat yang namanya editorial planner. Jadi editorial planner ini adalah semacam perencanaan konten di dalam setiap mungkin bulanan, mingguan, harian yang didasarkan pada konten pilar yang kita buat kayak gitu. Nah, mungkin ini sangat dibutuhkan di dalam organisasi biar tidak terfokuskan kepada mungkin pembuatan konten yang viral-viral saja, tapi kita punya perencanaan yang matang, di mana perencanaan itu kita fokuskan di dalam konten pilar dan dibuat lebih detailnya melalui editorial planner, yang mana ini bisa dibuat oleh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya melalui aplikasi, ada spreadsheet misalnya, Trello, terus kemudian Luck dan juga ClickUp. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk membuat editorial planner atau perencanaan konten, dan itu untuk menjaga suatu konsistensi kayak gitu. Nah, kira-kira ketika kita memiliki konten pilar, kemudian editorial planner, nah akan kita arahkan kemana konten yang kita buat? Konten yang kita buat kalau misalnya kita fokus kepada audiens, misalnya kita ingin menyasar milenial, ya media yang bisa kita gunakan secara data, mereka lebih cenderung banyak menggunakan Instagram, TikTok, X, dan juga Facebook. Nah, ini juga kurang lebih sama dengan kecenderungan penggunaan oleh media apa namanya Gen Z. Gen Z juga lebih cenderung banyak menggunakan Instagram, TikTok, X, Facebook. Nah, ini juga bisa menjadi aplikasi yang apa namanya ya, platform media sosial yang menjadi referensi Bapak Ibu di dalam penyampaian pesan di dalam organisasi atau dalam penyebaran konten-konten yang dibuat. Ini juga apa namanya ketika kita membuat konten, jadi kita tidak hanya fokus kepada bagaimana kemudian kita membuat konten yang naik sendiri, yang hitungannya performanya, engagementnya tinggi sendiri. Ada cara yang bisa kita lakukan, ada cara yang bisa kita juga lakukan untuk bagaimana kemudian konten yang kita buat bisa naik, yaitu dengan cara kolaborasi. Dan ini sudah kita coba di tahun 2024. Kolaborasi ini kita coba di tahun 2024. UMS menempati trending 2 dengan hashtag UMS, lalu kemudian ada trending 4 Masta UMS 2024. Di tahun 2024 kita juga trending di apa namanya di X, dan di tahun 2025 ya, bukan 2026, mohon maaf. Di tahun 2025 ini kita trending 6 di kategori education dengan hashtag UMS. Nah, konten-konten yang kita buat itu kita lakukan semacam kampanye bersama, kolaborasi bersama, karena menurut kami konten yang kita buat hanya dengan skala yang kecil itu kurang bisa menaikkan apa namanya ya, secara trendingnya. Jadi kita perlu support kolaborasi dari beberapa teman-teman, makanya kita lakukan kolaborasi untuk menaikkan beberapa kampanye atau konten-konten yang kita rencanakan kayak gitu. Nah, ini juga bisa menjadi modal ataupun menjadi
pandangan bersama, misalnya nanti kita ingin membuat konten ataupun misalnya nanti ada kampanye bersama, mungkin bisa diakomodir, ada semacam mungkin baik dari misalnya kalau di kampus dari Diktilitbang ataupun nanti dari PP Muhammadiyah ada kampanye bersama untuk pembuatan konten yang itu menggunakan hashtag bersama, dan ini bisa menaikkan, secara pengalaman kami itu bisa menaikkan performa dan juga bisa menaikkan hashtag yang kita sedang angkat atau kampanye yang sedang kita angkat pada saat itu. Mungkin itu yang dapat saya sharingkan terkait dengan pengelolaan media sosial. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Razuli, luar biasa sekali materinya ini. Bahkan diberikan contoh-contoh gitu ya pelaksanaan ketika mengelola media sosial di UMS. Nah, dan tadi juga terbukti ya banyak sekali trending topik yang sudah terjadi gitu saat dikelola oleh Mas Razuli dan tim. Luar biasa. Terima kasih atas pemaparan materinya Mas Razuli. Dan untuk teman-teman peserta semuanya, Bapak Ibu, Mas Mbak, mungkin pertanyaannya disimpan terlebih dahulu karena kita akan langsung bergeser ke materi yang kedua. Jadi nanti setelah Mas Jun menyampaikan materinya baru akan kita buka sesi tanya jawab. Itu. Oke, sudah siap Mas Jun? Oke, baik, karena Mas Jun sudah siap, kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bisa berjumpa lagi Bapak Ibu, Mas Mbak semua di siang ini, spesial kepada Bapak-bapak ayahanda dari Papua dan Indonesia Timur yang sudah menjelang sore. Saya akan menyambung presentasi dari Mas Razuli yang sangat keren banget tadi, berbincang tentang pemanfaatan media sosial di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semoga bisa menjadi salah satu best practice yang bisa kita gunakan di tempat-tempat lain. Nah, saya mau menyampaikan tadi Mas Razuli sudah banyak membincang tentang desain, perencanaan, konten pilar dan sebagainya. Nah, saya akan fokus kali ini di bagaimana kita melakukan analisis terhadap media sosial kita. Oke, izinkan saya share screen ya. Sebentar, share screen-nya di mana harusnya? Sebentar. Nah, bisa, alhamdulillah. Nah, kami dari Pusat Syiar Digital Muhammadiyah memberikan hadiah untuk panjenengan semua siang ini berupa modul. Silakan modulnya direplikasi di tempat lain, monggo silakan kalau mau diedit. Jika butuh mentahannya modul juga dengan senang hati akan kami wakofkan kepada panjenengan semua. Misalnya namanya diganti dengan nama panjenengan semua juga boleh, tapi mohon Pusat Syiar Digital Muhammadiyah tetap dimention di modulnya gitu. Jadi anggap aja semi TUT bisa digunakan di daerah, wilayah, maupun amal usaha, maupun komunitas masing-masing. Nah, mungkin beberapa pernah menggunakan aplikasi ini, terutama yang backgroundnya linguistik. Kita akan belajar sebuah aplikasi yang namanya adalah Voyantul. Jadi, Voyantul ini aplikasi berbasis web, jadi kita tidak perlu lagi mendownload aplikasi, memenuhi iOS-nya, memenuhi Android-nya. Saya yakin kalau suruh download lagi, dia basisnya web. Yang kedua, analisis teks. Nah, karena analisis teks ini jadi kelebihan sekaligus kekurangan karena tidak bisa mengkaji tentang gambar. Misalnya saya lihat yang UMS yang pemain Manchester United itu, klub favorit saya, kan banyak emoticon dan meme-nya. Nah, itu dia belum bisa menjangkau. Nah, analisis ini cocok untuk media sosial maupun media lain. Jadi misalnya ayahanda yang mau khutbah Jumat, itu bisa loh sebelum khutbah Jumat naskahnya diupload di Voyantul. Jadi kita tahu
kata apa yang paling muncul di naskah khutbah Jumat kita. Oke, tren struktur naskah kita seperti apa itu juga bisa ditampilkan. Jadi Bapak yang punya naskah juga bisa. Jadi sebenarnya tidak hanya analisis media sosial. Berita pun juga bisa, nanti saya kasih contoh. Ada analisis visualisasi yang cukup banyak di Voyantul, misalnya analisis word cloud, kemudian tren, collage, dan sebagainya. Nah, ini akan membantu pola diskursus atau wacana secara cepat. Jadi sebenarnya misalnya bencana di Sumatera, kita akan melihat bagaimana pemberitaan media tentang bencana di Sumatera atau respon masyarakat yang selama ini sangat positif kepada Muhammadiyah, terutama melalui aksi teman-teman MDMC atau LRB di wilayah bencana dan Lazismu. Kita bisa menganalisis juga itu nanti. Terus next, maaf. Jadi Voyantul ini dipakai untuk membaca kata kunci yang dominan. Jadi dia bukan pada aktor yang bicara tetapi adalah kata-katanya. Sekali lagi bukan pada sumbernya tapi kata-katanya. Nah, kita bisa menggunakan ini sebagai sentimen awal. Kita bisa melihat pola topik dan isu itu naik turunnya seperti apa, dan itu akan membantu kita mengambil keputusan komunikasi. Contoh misalnya kita sedang didera krisis komunikasi karena ada sebuah case gitu. Nah, kemudian kita bisa melihat nih, betul tidak kita merespon ini. Nah, kita bisa menggunakan Voyantul untuk menganalisis bagaimana media memberitakan. Jadi sekali lagi, tidak hanya untuk media sosial, tetapi pemberitaan juga bisa, naskah kita pun juga bisa. Ada beberapa fitur utama, nanti bisa kita cek di modul cukup banyak. Nanti bisa dilihat sendiri, kita coba ya. Nah, bagaimana cara menggunakan Voyantul? Jadi Voyantul ini sangat sederhana banget, teknologi tepat guna, dan dia free, sekali lagi free gitu. Untuk narik datanya aja yang mungkin kita perlu effort. Misalnya untuk menarik komentar itu kita kan butuh aplikasi. Nah, aplikasi gratisan itu biasanya rata-rata hanya maksimal 100 komentar. Tapi biasanya kan komentarnya satu unggahan tidak lebih dari 100, kecuali yang viral kan. Misalnya UMS nih, kita mau nganalisis komentar terhadap IG UMS selama 1 minggu. Kan kita akan mengunggah 7 dokumen nanti dari masing-masing Excel-nya. Jadi kita lihat nih, oh yang unggahan ini komentarnya seperti apa, unggahan itu seperti apa, dan sebagainya. Nah, sekali lagi dia tidak bisa membaca emoticon, dan kedua spam, kan seringkali kalau komen itu ada spam-spamnya. Nah, kita harus milih secara manuali yang spam itu dibuang, kemudian duplikasi misalnya robot yang ngupload lebih dari sekali. Nah, kemudian kita bisa menginterpretasi dari fitur-fitur yang ada. Cirrus itu yang buat cloud-nya tadi. Oke. Nah, contoh misalnya kita bisa menemukan fokus isu publik yang sedang viral saat ini. Kata-kata apa yang sering muncul di perbincangan publik. Misalnya kita ingin lihat bagaimana pemberitaan media A dan media B tentang bencana di Sumatera. Nah, link beritanya bisa kita unggah Bapak Ibu. Cuman link berita itu kan ada kelemahannya juga, karena dia akan narik juga iklan-iklan dan link berita. Jadi kalau berita itu nanti saran saya lebih baik di copy paste kemudian dibersihkan buat stopnya. Misalnya link berita, kemudian iklan, dan sebagainya. Apalagi portal berita gratisan kan sangat mengandalkan Google AdSense. Kemudian kita bisa menunjukkan tren kata, itu dinamika perbincangan, collage itu relasi makna, dan kita juga dapat menggunakannya di strategi komunikasi digital. Jadi, mari kita coba untuk menggunakan Voyantul sebagai contoh analisis. Kalau yang sekarang pakai laptop boleh dicoba. Yang sekarang sedang buka laptop boleh dicoba nggih Bapak Ibu. Bentar. Oh, websitenya, oh siap, terima kasih. Websitenya saya buka langsung ya. Websitenya ini Bapak Ibu, Voyantul. Saya ulangi lagi ya, Voyantul. Kita coba langsung ya. Oh ya, misalnya kita ingin lihat nih bagaimana review terhadap UMS di Google. Kan Google ada map Google ulasan. Nah, itu bisa juga kita analisis. Ya kan?
kita bisa menganalisis nih, oh kita sebenarnya di review seperti apa. Nah itu kan bisa kita haturkan ke bapak-bapak pimpinan, bapak ibu pimpinan nanti ke depannya. Nah ini menunya sederhana banget. Di sini kita bisa ngupload naskah di sini dari komputer kita, naskah. Cuman kalau saya tadi sudah ini. Nah tadi ini contoh-contoh, kita langsung praktek ya. UMS, karena di UMS, nah ini hujan di UMS. Oke, hujan di UMS ini pinggir lapangan dekatnya kafe samping Telaga Sarangan Mini gitu. Di UMS itu ada Telaga Sarangan Mini di dekat lapangan gitu. Nah, ini gimana caranya? Kita akan lihat bagaimana komen-komennya ini kita copy. Linknya, Mas. Linknya, betul. Linknya kita copy. Silahkan dicoba pelan-pelan nggih. Linknya kita copy. Google Map juga gitu. Linknya kita copy. Oke, kalau percakapan di grup WA itu menarik loh diangkat. Bagaimana percakapan di grup WA emak-emak dan bapak-bapak. Yang penting kita kan membernya. Ya kan kita membernya di copy semua kemudian dianalisis, diupload di grup WA itu setiap minggu, report mingguan perbincangan di grup WA. Oh, paling banyak itu siapa yang dapat arisan. Tapi sebenarnya kan menarik, ini bercanda ya. Bagaimana grup WA di Muhammadiyah di berbagai tingkatan itu percakapannya berlangsung seperti apa? Ya kan, jangan-jangan malah isu-isu Islam berkemajuan malah tidak menonjol. Ya kan, pas Milad Muhammadiyah bagaimana perbincangannya? Syaratnya kan satu aja, kita anggota grup WA itu. Nah, sekarang kita coba nggih, kita copy linknya, buka ini aplikasi namanya Export Comment. Export Comment. Jadi buatan sah manual, tidak perlu manual. Nah, ini karena gratisan hanya 100. Tapi kalau nanti 2 postingan kan bisa 100 tambah 50 tambah 60 dan seterusnya. Gitu, oke. Kita paste di sini. Start export comment. Oke, izin ya Mas Razuli, Mas Asep, Pak Budi. Di mana? Iya. Bukan. Export comment dulu. Jadi linknya ditaruh di export comment. Maaf, Voyantonya nanti dulu. Export comment. Membuka website baru lagi. Ya, buka website baru, maaf. Buka website baru export comment. Ini namanya. Ada di sini. Export comment. Oke, pelan-pelan dulu ya, saya tunggu sampai 1-2 menit. Oke, buka export comment. Terus nanti di copy. Di copy. Nah, di kotaan. Oke, nah, siap. Link postingannya tadi di Betul. Start export, Mas. Nah, kita tunggu. Oke, termasuk Google ulasan juga bisa. Nah, sekarang komentar di YouTube juga bisa loh dianalisis. Download Instagram, komennya dibuka. Oke, misalnya saya pilih ini, saya buka Excel-nya aja. Saya buka Excel-nya. Nah, data-data ini kan ada yang saya matur tadi, ada yang spam, kayak belakang ini kan spam toh. Kuliah nggak sempat sarapan dan sebagainya, ini kan spam. Nah, kita ini copy misalnya sampai sini ya, yang spamnya nggak usah, sampai sini kita copy, ini di-upload Excel-nya juga boleh, tapi yang kolom 1, 2, sampai date ini dihapus, sama view source-nya, tinggalkan kolom komen saja. Nah, sekarang kita kembali lagi, Bapak Ibu, Mas Mbak, ke Voyantool-nya. Betul, kecuali yang spam ya, spam nggak usah. meskipun ada emotnya juga kopas. Nah, dikopas saja, meskipun dia nggak kebaca nanti. Oke, nah sekarang sampun di copy, kita buka Voyantool, paste, klik pojok kanan bawah, warna biru, refill. Nah, kita tunggu hasilnya seperti apa. Nah, ini banyak yang pakai mungkin, jadi lama. Nah, ini sudah jadi. Oke, nah ini perbincangan tentang UMS, nah, udah di print jadi kaos ini. Nah, kampus, bla 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 dikit. Nah, bagaimana kita bisa melihat menu-menunya? Ini Bapak Ibu. Oh ya, ini penjelasannya. Dokumennya di sini.
dokumennya di sini. Kita readernya sini, kita bisa buat Turnberry. Ini semakin kotaknya tebal, lingkaran tebal dia semakin sering muncul. Terus kemudian ini pengulangan kosakatanya ada seperti ini. Oke, jumlah kata-kata per kalimatnya adalah 15. Kata-kata yang sering muncul adalah UMS, kangen, min, kampus, perunggu. Gitu. Tapi menarik ini, hujan kok kaitannya perunggu. Mungkin karena bandnya perunggu ya, bener? Iya Mas Rasuli, bandnya perunggu. Iya, kurang lebih itu. Oh, band perunggu yang kaosnya mahal kemarin. Iya kan, ngikutin saya, anak skena harus ngikutin. Oke, klik sini Bapak Ibu, gambar Windows. Gambar Windows. Oke, jenengan lihat visualisasi, ini itu akan kelihatan. Cirrus ini buat cloud ini Cirrus. Oke, terus kita bisa melihat visualisasi yang lain, bubble. Bubble itu kata-kata. Kemunculannya seperti apa? Yang paling banyak muncul pertama itu apa ini? Warna ini. Kampus ya, kampus, UMS dan sebagainya. Terus panjenengan juga bisa melihat ini bubble, bisa dikasih sound. Nah, terus bagaimana kita mengekspornya? Misalnya kita mau buat laporan ya. Kita selama ini kan misalnya yang admin gitu, laporan kan nun sewu, kebanyakan kan laporannya insight dari IG. Tapi laporan atas komen kan jarang kita aturkan ke pimpinan. Padahal komunikasi itu kan harus mikirin feedback. Nah, gampang ini Bapak Ibu, Mas Mbak untuk buat laporan. Export, nah ini udah klik jadi PNG. Oke, export URL, embedded, bibliografik dan sebagainya. Oke, kita lihat menu yang lain, visualisasi yang lain, misalnya link keterkaitannya. Nah ini, oke, nah ini orang-orang yang dimention kayaknya, Nadia, Rai, kampus, UMS itu hubungannya kuliah, bediding, Rain. Oke, main itu hubungannya dengan ini, lumutan, wah no lumutan, lumutan Jawa banget nih. Kalau lumutan kan berarti ini jadi dasar pengambilan kebijakan. Hati-hati kalau berjalan, jangan sampai terpeleset. Lagunya Bon Jovi, Slippery When Wet. Nah, terus visualisasi yang lain, panjenengan bisa lihat menu-menu yang lain, misalnya apa ya? Nanti bisa dicoba sendiri. Mandala itu karena dokumen satu, dia hanya satu aja. Tapi kalau dokumen yang kita upload 2, mandalanya di sini akan 2. Oke, yang tulisan kangen ini. Kalau dia 3, ya dia akan 3. Dia kata-kata apa yang berhubungan dengan masing-masing dokumen korpus, istilahnya korpus mandalanya itu. Yang lain misalnya tren yang saya maturkan tadi Bapak Ibu, tren, kita bisa lihat trennya. Belum muncul, tren. Oh, belum muncul trennya. Enggak muncul, oke, kita coba. Oh ini trennya muncul, maaf, lama. Ini tren kemunculannya, kata muncul pertama itu UMS itu langsung melesat, bla 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 bla. Ini kata apa ini, kangen itu melesat di, dia membagi jumlah komennya tadi dalam 10 termin, 10 gelombang. Jadi kan enak, kita bisa melihat yang konsisten itu adalah kata kangen. Tapi dia sempat turun, ya kan, UMS itu yang paling konsisten, gitu, oke. Terus panjenengan juga bisa lihat menu-menu yang lain, misalnya college ini, oke, kangen itu hubungannya dengan UMS 5 kali dan seterusnya. Nah sekarang saya buka Voyant Tool yang lain. Tadi saya matur ke panjenengan nganalisis berita, Oke, kita coba nggih, kita cari berita apa di website Muhammadiyah aja. Jadi tidak harus Muhammadiyah loh ya, website lain pun juga bisa gitu, website lain juga bisa. Kata-kata yang sering muncul apa? Ini kita lihat di kabar aja yang terbaru. Ini tentang tayamum. Mana nih? Ini bisa dibuka. Oke, caranya begini Bapak Ibu, klik link beritanya diklik, buka Voyant Tool-nya lagi, paste. Enter. Kayaknya satu berita itu nanggung ya.
Kita cari beberapa berita yang berkaitan tentang fikih di lokasi bencana. Ini kan menarik. Copy, ada 2 berita, kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Oke, beritanya bebas nggih. Tidak harus berita dari Muhammadiyah ini. Saya nyoba 2. Nyobanya bebas. Nah, ini ada 2 dokumen. Dokumen paling panjang judulnya dalam situasi darurat. Korpus ini memiliki 2 dokumen dengan jumlah total kata ini, kata-kata unik seperti ini dibuat sekarang. Terus yang panjang ini, density, ketebalan kosakatanya adalah ini. Kosakata yang ketebalannya kurang seperti ini, tebal itu artinya dia menjadi lebih interaktif. Jumlah kata-kata per kalimatnya ada, oke, dan seterusnya. Kata-kata yang sering muncul di 2 berita ini adalah PCIM, kemudian 0. Nah ini, 0 ini kan data yang seharusnya kita bersihkan karena dia stop word. Seperti ini, Bapak Ibu. Ya kan? Kayak gini kan harusnya kita bersihkan dulu. Makanya usul saya tadi diunduh kemudian di word dulu, dibersihkan datanya. Karena angka kayak gini kan dia katut. Gitu. Oke. Nah, link-link seperti ini kan juga dia katutan. Tapi nggak apa, ini kan untuk latihan juga. Nah, sama juga Bapak Ibu, Mas Mbak, visualisasinya seperti apa? Kita lihat di 2 berita ini kata-kata kemunculannya seperti apa. Nah, yang lain nanti bisa dipun buka sendiri-sendiri nggih, bisa dibuka sendiri. Termasuk misalnya korelasi hubungan antar kalimatnya seperti apa. Oke, Muhammadiyah hubungannya dengan PCIM. Terma yang populer di kedua itu kan PCIM, dia hubungannya dengan kata-kata apa saja. Begitu. Terus other tool nanti bisa dicek sendiri, visualisasi. Kita bisa melihat ini scatterplotnya ini. Nah, misalnya kalau jenengan langganan chat GPT itu lebih mudah lagi. Jadi, kalau jenengan langganan chat GPT caranya lebih mudah. Ini diekspor, oke, ke chat GPT atau di screenshot ke chat GPT. Nah, kita ekspor ini ke chat GPT untuk analisisnya loh ya. Kita ekspor ke chat GPT. Oke, kemudian kita buka chat GPT. Kita buka chat GPT atau Gemini juga bisa. Misalnya seperti ini, buatlah analisis temuan Voyan Tools dari berita. Nah, link beritanya tadi apa aja? Ini dan satu lagi. Mana? Kanan ya. Ini tayamum ya. Nah, coba kita coba ya. Kita minta chat GPT untuk menganalisis. Oke, kita lampirkan screenshot kita tadi. Foto kita masuk, Mas. Nah. Ini analisisnya oleh chat GPT. Nah, udah jadi temuan. Kata nuansa fikih, kata-kata terkait bencanaan, klaster bersamanya apa saja. Berarti kan ini menarik untuk kita jadikan bahan dakwah. Ya kan? Bagaimana cara tayamum di lokasi bencana, ya kan? Bagaimana membersihkan dari najis karena banyak bangkai. Nah, ini dia sudah mas scatterplotnya yang rumit, dimensi aksisnya ada banyak variasi, ada kemiripan, coba ini. Bahkan dia menyebut ini ada overlap pada kata-kata inti salat tayamum bahwa kedua berita saling melengkapi.
Oke, jadi overlap ini artinya tidak negatif ya, tapi berita yang dibuat oleh teman-teman di Medcom PP yang sangat keren ini saling melengkapi. Oke, ini kata-kata yang terjauh dan terdekat, itu dia bisa nih. Ini klasternya, nah ini kan menarik nih. Ada 3 klaster, fikih ritual, kebencanaan, dan institusional. Frekuensinya ini, oke, perbandingan tematiknya ini, berita tayamum solusi, berita tentang sah dengan pakaian najis adalah dispensasi. Nah, begitu Bapak Ibu, Mas Mbak, semua pengantar dari saya, semoga bisa bermanfaat gitu. Apalagi yang mahasiswa skripsi bisa cepat. Kalau dulu analisis isi masukannya manual, sekarang langsung masukin aja data dari Voyantul gitu. Termasuk misalnya teman-teman yang di Humas kan bisa neliti tentang bagaimana rilis yang kita kirim ke media itu diberitakan oleh media. Ya kan, kita ngadakan pers conference bagaimana media itu memberitakan event yang kita laksanakan. Nanti media yang memberikan berita terbaik kita kasih hadiah setiap bulan gitu. Jersey apa kan seneng, itu bagian dari kita membangun media relation. Begitu Mas Tarik, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini nggak kalah luar biasanya ya. Ternyata insight yang bagi saya sendiri juga baru ini, penggunaan Voyantools. Nah ini karena mungkin tadi kan kita udah coba bersama, dan kalau teman-teman nanti mungkin ada yang perlu bantuan lebih atau masih ingin tahu lebih lanjut tentang Voyantools, nanti teman-teman bisa juga melalui forum ini. Kita di PSDM Pusat Siar Digital Muhammadiyah juga punya forum klinik media sosial. Nah nanti setiap harinya kita buka, dan nanti akan ada forum diskusinya dengan Mas Jun, ada Mas Erwan juga, dosen Ilkom UMY, sama Mas Najih juga, dosen Ilkom UAD, dan sama Pak Fajri juga. Ya, sama jaringan juga lah. Oh iya. Ya sama nanti dari teman-teman Medcom. Oke, nah terima kasih sekali lagi Mas Jun, materinya luar biasa. Nah, saat ini karena materi sudah disampaikan oleh kedua pemateri yang luar biasa, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nah, baik, bagi Mas Mbak ataupun Bapak Ibu sekalian yang punya pertanyaan atau yang masih mengganjal gitu dan ingin diskusi lebih lanjut, bisa langsung raise hand. Mumpung ini masih ada Mas Jun dan Mas Razuli di sini. Bisa raise hand, atau nanti kalau misalkan mau lewat komentar juga bisa. Oke, sudah ada satu, Mas Utomo Dwi Harsanto. Kita silahkan sambil menunggu nanti dari pertanyaan Mas Utomo, teman-teman nanti bisa langsung raise hand juga yang ingin bertanya. Baik, silahkan Mas Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberi kesempatan. Pemaparannya daging semua, Mas. Alhamdulillah, mata saya kebuka makin lebar gitu loh, bagaimana tadi termasuk segmentasi dan sebagainya. Yang kami tanyakan, kebetulan kami ini dari pelosok gitu ya, walaupun dekat dengan PP Kabupaten Magelang, tapi kami ini masih minoritas di daerah kami. Nah, kira-kira kan kami ini sedang mengembangkan untuk Facebook dan TikTok dulu sementara. Ya TikTok kami baru mungkin 1 bulan ya, baru ini. Tapi kalau Facebook itu insya Allah 5 bulan. Kemudian yang kami tanyakan itu kira-kira sebetulnya Wantuno-nya saya itu aplikasi apa aja sih yang bisa untuk buat. Jadi gini Pak, kita idenya itu kan
kebanyakan ide tapi implementasinya juga kudu piye gitu loh. Jadi misalnya apakah saya kalau selama ini saya pakai apa Pipit ya, Pipit sama CapCut, nah itu aja sih. Cuma karena keterbatasannya saya dan kebetulan saya single factor untuk PCM ini untuk apa CR kayak gini, nah itu kira-kira itu aplikasi apa sih yang gampang? Misalnya kita kepengen buat, kami pengen kemarin sih kita buat Muhammadiyah Kids gitu ya, khususnya untuk anak-anak biar disiarkan ke SD-SD atau apa gitu ya. Nah itu gimana gitu loh untuk animasi biar anak-anak tuh seneng gambarnya dan sebagainya dan sebagainya. Gambar yang bergerak kayak film kayak gitulah. Tapi yang mungkin dananya itu karena kita keterbatasan dana. Ngaten, kira-kira seperti itu sih singkatnya. Ngaten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa langsung dijawab oleh kedua pemateri. Mau siapa dulu, Mas Juli atau Mas Razuli terlebih dahulu? Mas Razuli aja. Oke, Mas Razuli, silahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya tadi terkait dengan pengelolaan media sosial ya. Tadi ada media sosial yang digunakan itu ada Facebook sama TikTok. Betul ya? Nah, sebetulnya seperti ini. Sebelum di dalam pembuatan konten itu kan kita harus ngerti apakah itu juga penggunaan mungkin agak berbeda ya. Seberapa yang kami alami dan pahami biasanya dan kita temui biasanya malah justru mengutamakan Instagram dan TikTok. Namun ini sepertinya agak berbeda, ada mengutamakan Facebook dan juga TikTok. Nah, apakah ini juga sudah berdasarkan kepada riset? Jadi sebelum membuat konten itu sendiri, sebelum merencanakan konten, kita harus benar tahu dulu yang menjadi sasaran kita itu siapa. Dan kebiasaan mereka itu di dalam penggunaan misalnya di daerah tertentu. Nah, kira-kira di daerah itu mereka biasanya menggunakan media sosial apa? Kayak gitu. Nah, setelah diketahui misalnya kebanyakan menggunakan media sosial itu barulah kita memfokuskan oke, misalnya banyak menggunakan Facebook dan juga TikTok. Tentunya di mana dua platform ini adalah cukup berbeda secara karakteristiknya. Kalau di TikTok itu kan lebih kepada bentuk video, sedangkan untuk di Facebook itu kan lebih kepada teks ataupun grafis, walaupun juga ada konten dalam bentuk videonya. Nah, kira-kira bentuk konten seperti apa? Nah, kita lihat juga tergantung kepada apa yang ingin kita komunikasikan dan seperti apa yang biasanya mereka sukai. Kayak gitu. Ini juga bisa kita lihat datanya. Jadi secara sederhana kita itu bisa melihat ada di apa namanya kalau di Facebook itu kan bisa kita lihat di meta. Di metanya Facebook, kalau di TikTok itu kan ada semacam apa namanya TikTok Studio. Nah, data di dalam platform itu bisa digunakan sebagai bentuk analisis kira-kira mereka sukanya pada bentuk konten apa. Nah, di awal kita harus eksperimen dulu seperti yang tadi saya sampaikan. Kita harus mencoba misalnya bentuknya adalah bentuk tanya-tanya atau misalnya bentuknya desain grafisnya yang modelnya apakah informatif atau misalnya ada lucu-lucuannya atau yang seperti apa. Cobalah untuk berulang kali. Jadi tidak cukup menemukan konten yang sesuai ataupun sesuai dengan target audiens dan itu menarik. Itu tidak bisa dilakukan hanya sekali dua kali posting. Jadi memang kita harus mencoba berulang kali, berapa kali mungkin dalam 1 bulan misalnya kita tentukan kita coba membuat konten dalam bentuk grafis. Oke, kita upload di ini misalnya apa namanya di Facebook. Oke, dalam 1 bulan kita cek, terus kemudian di TikTok kita juga buat konten yang hitungannya ngikutin tren ataupun misalnya bentuk kontennya tanya-tanya atau yang konten mungkin juga konten slide gitu ya. Nah, dalam 1 bulan coba memproduksi itu, lalu kemudian kita cek analisisnya juga. Kita cek di Meta dan juga kayak di TikTok Studionya, kira-kira itu cocok nggak dengan audiens kita. Nah, kalau di TikTok Studio itu kan ada yang namanya retention. Kalau bentuknya video itu ada retention itu seberapa sih kita melihat konten yang kita buat ternyata dilihat sampai berapa detik oleh audiens kita. Bisa cek nanti Bapak Ibu sekalian ada di TikTok Studio ya ada di dalam apa namanya aplikasinya. Nah,
Kalau misalnya ternyata retentionnya sampai akhir, di menit akhir itu tuh cukup tinggi dari konten yang kita buat, berarti konten yang seperti itu ternyata menarik untuk audiens kita. Tapi ternyata kalau misalnya malah justru sebaliknya, retentionnya malah justru belum ada di 3 detik udah anjlok misalnya dari grafiknya, berarti itu harus jadi bahan evaluasi kayak itu. Nah, bentuk-bentuk konten, setiap konten yang kita buat maka memang harus kita coba evaluasi. Nah, kira-kira idenya apa? Ada banyak cara yang bisa kita gunakan untuk menemukan suatu ide ya bentuk-bentuk konten. Kalau misalnya kita udah tahu audiens kita siapa, terus kemudian kira-kira mereka sukanya apa dari beberapa eksperimen kita, kita juga menggunakan apa namanya ya? Ya kalau di sini kita menggunakan ChatGPT untuk bahan referensi dan juga memang harus sering banyak apa namanya istilahnya ya. Kalau mau main di TikTok kita harus banyak riset konten di TikTok ngikutin. Kalau di TikTok itu kan ada yang lagi trending apa itu bisa jadikan bahan ini bahan konten. Eh, kalau mungkin di awal-awal yang jadi bahan referensi mungkin bisa jadi apa namanya ya mungkin bentuk-bentuk konten meme grafis itu bisa dicoba terlebih dahulu. Terus lebih sederhananya mungkin bentuk konten tanya-tanya kepada apa namanya baik anggota Muhammadiyah di situ atau warga di situ terkait dengan nggak langsung harus yang selalu promotif karena memang kalau bentuk kontennya langsung promotif biasanya akan langsung di skip apalagi bentuk kontennya adalah konten-konten yang apa ya dengan durasi panjang greeting kayak itu wah, itu biasanya langsung di skip kayak gitu. Memang perlu harus dicoba untuk membuat beberapa konten terlebih dahulu. Dan mungkin dari konten yang dibuat apakah sudah pernah dievaluasi kah, pernah dicek kah di TikTok Studio atau di Meta atau mungkin di platform yang lain? Dari Bapak siapa tadi? Utomo. Ya, Bapak Utomo. ya sementara masih pakai analitik apa? Ya kita karena baru ya belajar gitu jadinya ya paling lihat di analitik TikTok aja kayak gitu ya. Ya ketika peaknya bagaimana turunnya. Cuman ya yang kadang-kala saya pengen tahu audiens kita itu apakah seputaran seputaran di Gerabak misalnya sebetulnya pengennya kayak gitu sih gitu. Bagaimana supaya kita bisa menyasar ke audiens seputaran kita gitu karena kita pengen memperkenalkan Muhammadiyah kepada masyarakat Gerabak misalnya seperti itu sih Mas. Oke. Dari situ kan bisanya di TikTok Studio dan juga di ini bisa kita lihat secara umurnya apa namanya itu bisa jadi landasan utama. Eh, dan biasanya juga kita gunakan bukan hanya melalui analisis di media sosial yang kita miliki, tapi juga kalau kita sebenarnya untuk ngimbangin ada surveinya juga. Nah, untuk orang-orang yang lebih terdekat, kita biasanya menggunakan survei secara langsung, bagi itu Google Form dan sebagainya, untuk mengetahui terlebih dahulu apa sih minat konten yang mereka mau. Terus kemudian apakah konten yang kita buat itu sudah sesuai dengan keinginan mereka. Ini juga untuk melihat di sekitaran kita apakah memang udah sesuaikah dari target itu. Kayak gitu. Jadi double double cross check bukan hanya menggunakan analisis yang ada di platform, tapi juga kita perlu cross check dari survei secara langsung kayak gitu ke mereka. Siap, siap, siap. Mas Najih lebih mampu kalau itu. Bagaimana membuat? Oke, saya lanjutkan ya. Nanti ada Mas Najih yang lebih jago dalam hal perkontenan. Jadi bagaimana kita membuat konten yang menarik untuk audiens. Kalau saya sepakat dengan Mas Azli tadi, sebenarnya bagaimana kita membangkitkan emosi dari pengguna kita, user kita. Misalnya Bapak yang dari mana Gerabak ya Pak ya, mungkin konten-konten yang berkaitan dengan lokal Gerabak itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Misalnya wisata yang ada di Gerabak, kemudian Gerabak ini tempat yang punya keunikan apa saja gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang sekiranya bisa diangkat menjadi konten yang menarik. Nah, kembali ke yang disampaikan Mas Razuli, penting bagi kita ini Bapak Ibu, kita punya konten pilar dan konten
planning gitu. Itu yang paling penting. Konten pilar itu kan membuat konten kita konsisten. Konten planning itu membuat konten kita akan selalu istiqomah, akan selalu terisi. Saya ambil contoh gini Bapak. Misalnya ada pimpinan Muhammadiyah yang punya foto tidak harus Muhammadiyah. Misalnya Gerabak di tahun 80 gitu. Nah, pas hari ulang tahun Kabupaten Magelang itu diupload. Tempat itu dulu dan sekarang dijejerkan. Nah, biasanya pengguna-pengguna FB itu paling seneng banget dengan hal-hal masa lalu. Historia Magistra Vitae, sejarah adalah guru terbaik, itu yang terjadi di pengguna konten FB gitu. Nah, itu yang menurut saya bisa dilakukan gitu. Misalnya kita juga bisa mencari konten-konten yang ada di berbagai platform ya. Misalnya coba saya sekedap. Sebentar. Saya contohkan ini. Ada website yang kita bisa, terutama untuk Facebook ya, karena Facebook itu suka dengan memori gitu. Namanya Delper. Mungkin dia pernah menggunakan. Delper itu, maaf, saya belum share screen ya. Ini contoh ya Pak. Kita mencari konten. Misalnya, di mana? Oke, nah sekarang saya buka ini, Bapak, delper.nl, bisa dicoba nih, delper.nl, ini bahasanya bahasa Belanda, saya jujur juga nggak bisa bahasa Belanda. Oke, misalnya kita nyari tentang Gerabak, Gerabak, atau Magelang aja yang lebih luas, Magelang, Muhammadiyah. Pakai ejaan lama nih Bapak Ibu, Mas Mbak. Harus ejaan lama. Harus ejaan lama. Jadi kita cari dokumen-dokumen dari masa Belanda. Terus kemudian kita bisa nyari ini. Dari sini kan kelihatan konten arsip-arsip tentang Gerabak. Keranten artikel itu berita-berita. Nah, misalnya kayak gini, Muhammadiyah di Magelang. Oke, ini ada berita di koran di Lokomotif tahun 2008 yang warnanya ini tentang Muhammadiyah. Nah, isinya apa? Bisa kita buka. Misalnya ini ini tahun 33, Kongres Muhammadiyah. Terus mana lagi? Konferensi Muhammadiyah. Rumah Sakit Kutoarjo, ini coba aja Kutoarjo. Di Lokomotif tahun 39. Nah, jenengan nanti download di sini. Download option ada di sini, bisa di-download tag atau PDF-nya. Masih lama downloadnya. Oke, kita download. Nah, saya biasanya pakai ChatGPT juga Bapak Ibu. Jadi saya, atau ini aja, biar seperti screenshot. Belum muncul ya. Jadi kita cari beritanya. Nah ini misalnya berita tentang ini. Bahasanya kan Belanda dan kita semua saya yakin banyak yang sudah tidak bisa bahasa Belanda. Oke, saya download aja JPEG aja. Saya download kemudian nanti kita screenshot. Mohon ditunggu karena mungkin agak lama. Kita screenshot, kita minta ChatGPT untuk menerjemahkan. ChatGPT menerjemahkan. Nah, screenshot konten ini kita unggah di IG atau Facebook kan jadi sesuatu yang menarik. Apalagi kalau tempatnya sudah ada. Ya kan tempatnya sudah ada, terus nanti gambar itu bisa disandingkan. Oke, nah ini sudah muncul ya Bapak Ibu. Magelang tadi kan di paling atas. Oke, kita ini di Lokomotif. Shift comment 4, maaf salah. Oke, kita screenshot. Nah, terus kemudian kita buka ChatGPT. Nah, kita minta aja diunggah. Kita minta terjemahkan ini. Terjemahkan berita terlampir. Promnya itu
Saya kapan hari itu nemukan ada nama ibu-ibu di Sleman yang itu menyumbangkan tanah untuk Muhammadiyah, tahun berapa itu saya lupa. Nah ini subsidi diberikan oleh rumah sakit. Oke. Nah ini bayangkan kalau ini yayasan rumah sakit Muhammadiyah di waktu itu. Oke, ini ada rumah sakit penginjilan, rumah sakit pembantu. Ini kan menunjukkan bahwasannya sejak masa kolonial itu ada 3 sayap dalam hal perumah sakitan. 1 pemerintah, 2 adalah misi Zending Kristiani, dan yang ketiga adalah Muhammadiyah. Nah kalau rumah sakitnya masih eksis kan keren banget. Berita ini kemudian kita sandingkan, apalagi kalau kita bisa mendapatkan foto-fotonya di sini ya. Memang harus ini Bapak Ibu nyari satu persatu. Kapan hari saya nyari tentang apa namanya ini ya di Krenten artikelen tentang sepak bola Muhammadiyah itu menarik. Jadi saya nemukan berita Milad Muhammadiyah tahun 37 itu di Magetan Jawa Timur, rumah saya Madiun, itu dirayakan dengan tarik tambang. Nah ini ada jadi ini Magelang, Muhammadiyah, Magelang dan sebagainya. Oke, coba kita gunakan kata gerabak ya. Siapa tahu ada. Oh ada. Cuman saya nggak tahu ini gerabak Ambarawa, ketemu loh Bapak. Distrik Gerabak. Nah ini kan suatu yang menarik. Iya kan? Gitu. Begitu kalau dari saya ini ide sederhana untuk mencari konten dari dokumen-dokumen lama. Moga Mas saya kembalikan. Oke, terima kasih Mas Razuli dan Mas Jun. Ini ternyata ada bonus ya untuk Mas Utomo. Ini kita kedatangan Mas Najih. Kameranya Mas. Oke. Nah, mungkin bisa membantu menambahkan jawaban ini Mas Jun. Mas Najih, mohon maaf. Oke. Untuk biar menarik ya Mas. Buat konten di Facebook yang menarik. Nah, TikTok. Dari Gerabak ada 2. Pak, Mas Tom itu bukan sih? Cek. Yeah. Baik. Saya agak kaget ini. Baru datang tiba-tiba suruh ngomong. Baik. Yang terhormat Bapak dan Ibu semuanya, Mas Jun, Mas Arik, kemudian ada Mas Razuli. Halo Mas, kita jumpa lagi Mas Razuli. Halo. Baik, sedikit cerita kalau di TikTok itu gimana. Ini saya cerita di TikTok dulu karena saya punya pengalaman itu di TikTok Bapak dan Ibu semuanya. Jadi kalau di TikTok itu sepengalaman saya itu lebih ke hal-hal yang amat sangat sederhana tapi bisa diglorifikasi. Begitu ya, atau mungkin konten-konten receh atau mungkin konten-konten yang nggak perlu mikir yang berat, katakanlah seperti itu. Kalaupun mau berat, kalaupun mau berat banget begitu. Contohnya Ferry Irwandi dan lain sebagainya itu tetap mereka main di TikTok. Tapi kalau yang sederhana begitu ya, sederhana itu ya mungkin katakanlah tadi Mas Jun sudah memberikan contohnya sejarah begitu ya, apalagi kalau ada fotonya begitu, itu akan jauh lebih apa namanya, lebih membangkitkan memorable. Apalagi kalau seandainya yang ingin didapat atau yang ingin dijangkau itu adalah generasi boomers begitu. Jadi kalau saran saya kalau memang pengen menjangkau di boomers, mendingan di Facebook aja begitu. Mending di Facebook daripada di TikTok. Kenapa? Karena TikTok itu Gen Z banget. Gitu. Kadang-kadang saya juga nggak relate nih sama bercandanya atau mungkin tema-tema yang ada di TikTok. Tapi mungkin kalau seandainya Bapak dan Ibu semuanya pengen menjangkau di boomers, itu di konten-konten yang ada di Facebook. Begitu. Nah, konten apa yang ada di Facebook? Satu, konten-konten history. Ya, konten history itu benar-benar bisa membuat orang itu memanggil ingatan begitu. Apalagi kalau ditambah dengan backsound yang cukup cukup membangkitkan emosi. Lagu Kereta Malam, tahu nggak Bapak? Dengan kereta malam ku pulang sendiri, itu pasti FYP. Iya. Iya kan? Pakai lagu itu aja deh. Itu pasti FYP. Begitu, atau mungkin lagu-lagu yang jadul, lagu-lagunya siapa ya, lagu jadul itu siapa Mas Jun? Kos Plus gitu bisa ya, lagunya Kos Plus kah, lagunya Dewi Zul kah, atau lagu siapapun itu yang mungkin memang seusianya untuk ditampilkan. Kira-kira begitu. Jadi
satu konten yang membangkitkan emosi, kemudian kedua konten yang memorable. Kira-kira begitu. Konteksnya emosi bisa banyak ya, entah itu marah, entah itu sedih, termasuk tadi kalau saya lihat di Mas Razuli itu ada yang kontroversif. Nah, itu juga bisa. Begitu, Mas Arik. Nanti mungkin bisa dikembangkan. Matur nuwun. Oke, terima kasih Mas Najih. Nah, jadi di setiap pemateri ini menekankan terkait bagaimana konten itu bisa menggiring emosi gitu ya. Tapi yang penting jangan menggiring emosi kemarahan ya, apalagi mengujar kebencian tuh jangan sampai ya. Nah, oke, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, nah ini kita mau mengingatkan untuk para hadirin bisa presensi juga ini sebagai data kehadiran. Jadi kan tadi udah ada nih di kolom komentar bahkan ada dari PCIM Tiongkok kayaknya tadi ini yang hadir. Nah, biar nanti terekam ini kehadiran teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, bisa mengisi presensi yang sudah di-share di kolom chat. Ya, nanti dibuka udah ada itu linknya, bisa diklik dan diisi. Nah, ini ada PCIM Tiongkok ya, dari PDM Kota Bandung, PCM Gerabak ya tadi, Pak Utomo. Nah, kan banyak. Nah, biar nggak cuman berhenti sampai di kolom chat aja. Nah, biar terekam terus datanya, bisa presensi juga di link yang udah dibagikan. Oke. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi ini dari yang hadir dari PCM Tiongkok, apakah masih ada? Tiongkok. Atau dari Mas Mbak sekalian, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan boleh banget. Ini mumpung ada Mas Jun, Mas Razuli sama Mas Najih di sini, siap ditanya-tanya ini nih. Ada Mbak Apin juga, silahkan. Halo, Mbak ini. Apin. Wah. Oh, ini ada di kolom komentar ya. Kolom komentar di chat ya. Kalau komentar, kebiasaan baca komentar ini soalnya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari. Oke, kita baca yang di chat terlebih dahulu dari Mas Aris Nur, nanti baru ke Mas Bayu. Oke. Dari Mas Aris Nur. Afwan, terkait fitur trends, apa hal paling penting yang harus diperhatikan ketika membaca naik turunnya frekuensi kata agar tidak salah tafsir? Terus bawahnya Mas di scroll. Saya baru masuk jadi baca modul. Oh, siap. Oke, silahkan. Terima kasih Mas Tarik. Terima kasih Mas untuk responnya Mas Aris Nur. Salam kenal. Jadi tren itu akan memperlihatkan kalau dalam misalnya kondisi krisis, kalau perbincangan tentang kata-kata yang sifatnya negatif terhadap krisis yang kita alami sudah mulai turun, maka sebaiknya kita tidak perlu reaktif untuk merespon isu yang mungkin negatif. Yang kedua, kalau itu trennya sifatnya positif, maka kita masih bisa riding the wave, masih bisa terus mempertahankan untuk membuat konten-konten yang berkaitan tentang hal tersebut. Contoh misalnya, tadi saya lihat Mas Najih itu posting tentang Tumblr. Gitu. Kan pembicaraan tentang Tumblr itu kan kemarin menarik ya kan? Bayangkan kalau amal usaha atau wilayah jenengan itu tiba-tiba melonceng Tumblr, bagi-bagi Tumblr, itu kan riding the wave banget. Tapi sekarang kan Tumblr sudah turun, ya kan? Pembicaraan Tumblr sudah turun. Ya kita nunggu orang marah-marah lagi. Ya maka harus ikut komunitas marah-marah di Twitter gitu. Komunitas marah-marah di Twitter kan ada mahasiswa saya tentang kayak gitu. Nah, itu yang bisa kita gunakan ya. Jadi tren itu akan memperlihatkan kalau dia angkanya masih di atas misalnya Tumblr, ya kita bisa masih membuat konten tentang Tumblr. Jadi sebenarnya Voyant Tool ini di menu tren bisa kita gunakan untuk konten apa sih yang bisa kita buat gitu. Contoh misalnya Mas Najih itu kemarin buat konten tentang apa Mas, anak ngontrak, mahasiswa ngontrak yang urban farming. Saya seneng itu. Saya di rumah juga urban farming. Itu kan sesuatu yang menarik. Bayangkan kalau momentumnya itu pas hari lingkungan hidup. Itu kan sangat pas
banget gitu. Misalnya sekarang kerusakan lingkungan yang terjadi atau badai seyar yang kemarin terjadi. Nah, kalau kita membuat konten tentang badai seyar dan sebagainya, itu akan menjadi sesuatu yang pasti akan bukan pasti akan lebih disukai oleh audiens. Jadi tren itu menunjukkan perbincangannya sedang masih in gitu, masih in. Contoh misalnya dibuat oleh Mas Razuli teman-teman tentang hujan. Ini kan sesuatu yang menarik, ya kan, karena beberapa yang lalu kan hujan terus, bahkan sekarang aja juga mendung. Tapi kalau nanti sudah lewat kan juga nggak menarik lagi gitu. Apalagi bulan November kan mesti ingatnya Guns N' Roses, November Rain dan sebagainya. Tapi lagunya tadi pilih Perunggu karena Gen Z kan suka band-band kekinian gitu. Karena itu juga kan generasi kekinian. Jadi mengapa tidak memilih November Rain? Mungkin karena pertimbangannya itu tadi. Kalau yang lainnya, monggo silakan ada tambahan. Mas Najih ada tambahan? Dari Mas Fauzi. Mas Razuli ada tambahan? Cukup ya. Oke, baik. Mas Aris cukup menjawab ya. Baik, selanjutnya kita geser dulu, tadi sudah ada Mas Bayu dulu. Nanti setelah Mas Bayu baru kita geser ke Mas Fauzul, terus Dani dan Devi nih. Nah, karena dua yang namanya saya baca ini kayaknya laki dan perempuan. Oke, ke Mas Bayu dulu silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya udah masuk, Mas? Masuk. Iya. Perkenalkan, saya Bayu dari Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Mas. Yang saya ingin tanyakan masih perihal sama yang ditanyakan yang pertama tadi, yaitu perihal konten. Nah, di saya ini yang memegang akun sosial medianya Masjid Ar-Rayyan Muhammadiyah Buduran Sidoarjo, yang alhamdulillah beberapa ilmu dari teman-teman Medcom PP sudah kami aplikasikan, dan di bulan kemarin kami mendapatkan reward dari LPCR PMPP untuk beberapa konten kami yang FYP. Itu beberapa ilmunya dari teman-teman dari Medcom PP semua. Nah, pertanyaannya ini untuk menentukan apa ya, kebutuhan jamaah sosial baik dari Instagram, dari TikTok ataupun dari Facebook, itu kita menentukannya kebutuhan mereka seperti apa. Karena beberapa konten yang kami bikin, misal satu konten receh seperti yang disampaikan Mas Najih tadi, satu konten receh yang kita buat kemudian kita publish di semua sosial media, ternyata tidak semua sosial media itu memiliki kesukaan yang sama ternyata. Seperti konten yang sangat receh kita di TikTok bisa FYP sampai 7,7 M viewers misal. Kemudian di Instagram kita nggak naik sama sekali, sangat-sangat minim. Kemudian apalagi di Facebook. Di Facebook itu jarang sekali ada orang nge-like, jarang sekali ada orang komen dan lain sebagainya. Padahal untuk jumlah pengikut kita di Facebook juga banyak. Nah, terlepas dari itu, pembuatan sosial media kita juga di kurun waktu yang sama, Mas. Jadi saat ini usia sosial media kita 5 bulan. 5 bulan itu di TikTok kita 16,9K followernya. Di Instagram baru 2000K. Padahal konten-konten yang kita kirimkan itu sama. Nah, pertanyaannya tadi, Mas, bagaimana caranya kita bisa tahu kesukaan TikTok itu sebenarnya seperti apa, kesukaan Instagram seperti apa, dan kesukaan Facebook itu seperti apa. Demikian, Mas. Terima kasih. Oke, silakan Mas Razuli. Oke, mungkin sedikit menjawab terkait dengan kesukaan. Memang secara audiens itu kan masing-masing platform itu berbeda.
biasanya kita juga bedakan untuk konten di Instagram apa, untuk di TikTok apa, dan juga untuk di Facebook apa. Walaupun satu konten mungkin bisa sama-sama untuk diposting, apa namanya, bisa diposting untuk di TikTok, bisa juga untuk diposting di Instagram, bisa juga untuk di Facebook, atau di mirror, istilahnya di mirror posting kayak gitu kan. Cuma memang eh, akibatnya bisa berdampak, mungkin di TikTok naik dan di Instagram bisa nggak naik, atau mungkin di Facebook juga nggak naik kayak gitu, atau bahkan malah bisa jadi salah tafsir kayak gitu. Nah, kita bedakan beberapa kejadian justru malah seperti ini kami. Ketika apa namanya, konten yang kita fokuskan kepada audiensnya Gen Z, ketika kita posting di Instagram. Nah, di Instagram itu kan lebih mulai banyak sekarang nih generasi-generasi yang sebelumnya udah menggunakan Instagram. Ternyata model konten yang di TikTok bisa naik, di Instagram bayanya mungkin bukan cuma nggak FYP, tapi malah salah ditafsirkan. Bayanya itu, ketika kita main meme misalnya, meme untuk generasi mungkin ketika kita posting-posting di apa namanya ya, konten-konten lucu-lucuan di TikTok, itu aman banget dan bisa naik. Tapi ketika kita coba posting di Instagram, ternyata malah salah tafsir. Untuk generasi yang berbeda, malah justru kita beberapa kali dimintai untuk keterangan klarifikasi hitungannya dari beberapa pimpinan yang mungkin secara usia berbeda kayak gitu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa membedakan? Ya tentu memang kita harus cek juga nih kebutuhannya gitu kan, kebutuhan dari audiens kita di TikTok dan Instagram apa, terus kemudian dari trendingnya juga percakapannya kan berbeda. Explore di Instagram seperti apa, kemudian FYP yang di TikTok sekarang seperti apa, dan juga di Facebook seperti apa gitu kan. Nggak semuanya bisa kita samakan, Mas. Wah, ya akibatnya itu satu konten yang kita diupload di semua platform, akibatnya adalah mungkin ada di salah satu platform yang itu nggak naik kayak gitu. Nah, satu sisi kita memang harus melihat apa yang sedang banyak diperbincangkan di TikTok. Nah, itu yang mungkin bisa kita mainkan secara sound trendingnya, apa yang bisa dimainkan. Nah, itu yang kita coba untuk buat konten di situ. Nah, untuk di Instagram mungkin kita harus bedakan juga, nggak semuanya bisa kita eh, pasangkan kontennya kayak itu. Kalau kita memaksa untuk dipasangkan, ya itu akibatnya mungkin di Instagram nggak naik kayak itu kan, atau mungkin secara followersnya akan melambat. Dan ini juga beberapa kita coba secara apa namanya ya, kita secara pengalaman kita coba untuk di akun-akun teman-teman yang di influencer, nggak hanya di konten yang official. Ternyata konten-konten model dakwah misalnya, ada beberapa teman-teman influencer yang fokusnya ada di konten dakwah. Mungkin ini juga relate di apa ya, konten-konten untuk di masjid. Ternyata konten yang modelnya dakwah di apa ya, di TikTok dengan konten yang sama diupload di TikTok ternyata susah naiknya, nggak naik-naik. Tapi ketika dia masuk coba konten dakwah itu di Instagram, ternyata itu lebih lebih naik. Nah, itu yang saya pertegas adalah ternyata kita memang harus mengenali audiens kita dan kita harus eksperimen. Yaitu, nah, ketika kita coba misalnya konten yang di TikTok itu naik, maka berarti kita coba untuk memproduksi konten yang sama seperti itu. Nah, kita baca ulang juga untuk di Instagram. Ternyata ada konten yang naik nih di Instagram dengan konten yang berbeda. Berarti mungkin kita coba untuk memproduksi konten yang naik itu, kayak itu. Begitupun juga di Facebook. Seperti itu. Mungkin pengantaranya seperti itu. Ada tambahan dari Mas Jun. Siap, saya cukup. Dari Mas Jun cukup. Mas Najih ada tambahan? Mas Najih, ini yang pengalaman banyak memproduksi konten. Produsen konten. Aduh, ya. Kalau saya sih yang penting adalah emosional, Mas. Begitu. Jadi yang penting konten itu harus emosional. Apapun itu emosinya, entah itu marah, entah itu sedih, ya. Saya berapa kali buat konten itu marahin mahasiswa yang problematik, wah itu pasti banyak nonton tuh. Dan komentarnya pasti positif ke saya, sentimennya positif ke saya, negatif ke mahasiswa gitu. Ya karena waktu itu saya sempat buat konten key message-nya itu adalah mahasiswa udah dibiayain, dikasih uang saku, tinggal belajar tapi belajarnya nggak beres atau kuliahnya nggak beres. Wah itu sentimennya positif ke dosen, negatif ke mahasiswa gitu. Tapi ya itu dia, tapi saya tidak pernah memperlihatkan identitas dan wujud mahasiswanya. Begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di Instagram, TikTok sama Facebook itu mungkin
tidak usah berharap banyak begitu. Kenapa? Karena mungkin di Facebook itu bisa naik atau mungkin di TikTok naik, tapi di Instagram juga naik, atau mungkin dua-duanya juga kadang-kadang rame juga begitu. Tergantung bagaimana cara kita tuh menyentil emosi dari audiens. Saya pernah buat konten itu tahun 2023 ketika Muhammadiyah sama pemerintah itu lebarannya beda. Ya 2023 begitu. Kebetulan istri saya keluarganya adalah keluarga yang ikut pemerintah begitu. Terus apa namanya? Terus masih ada keturunan kiai begitu, simbah dari istri saya itu kiai. Kemudian saya iseng buat konten nih, yang mana intinya saya sebagai warga Muhammadiyah begitu merasa insecure dengan banyaknya tamu, serius dengan banyaknya tamu ya yang datang ke rumah simbah istri saya. Saya buat caption salah satunya apa itu Muhammadiyah sama dengan introvert begitu. Itu di TikTok masih asik nih komentarnya, aku pengen jadi warga Muhammadiyah aja gitu, nggak pengen ketemu banyak orang kalau lagi lebaran, pengennya istirahat aja dan lain sebagainya. Tapi begitu ada yang repost di Instagram, wah itu komentarnya negatif banget, dan yang repost itu adalah Foxit. Serius, yang repost itu Foxit. Iya, iya di repost sama Foxit. Komentarnya itu macam-macam tuh, kan ada ini kan apa namanya credit buy gitu ya, orang langsung nyerang ke akun Instagram saya begitu. Terus ada yang bilang wah ngajinya kurang dalam nih gitu ya, nggak pernah ngaji, harus ngaji sama Ustadz Adi Hidayat gitu ya, macam-macam lah begitu. Ya itu dia, ketika di TikTok itu responnya masih asik, tapi begitu dilempar di platform lain responnya berbeda begitu. Kenapa? Karena secara karakter audiensnya berbeda. Saya yakin juga ketika itu dilempar ke Facebook itu akan beda lagi cerita. Begitu nggih? Dan kemudian di TikTok itu katakanlah sesuatu hal yang sangat sensitif itu bisa menjadi bercandaan Bapak dan Ibu semuanya. Jadi nanti jangan kaget ketika contohnya nih, ada beberapa waktu yang lalu, ini saya sering cerita nih, ada beberapa waktu yang lalu di TikTok itu ada tren di balik orang tua yang sudah menjadi ubi. Tahu ya Pak Bu ya, jadi orang tuanya udah meninggal tapi disebut bahwasanya orang tuanya udah jadi ubi, atau di balik orang tuanya yang udah ditanam, atau di balik orang tua yang udah ditoping. Mungkin kalau itu muncul di Facebook itu mama bapak-bapak yang masya Allah tabarakallah itu mungkin pada marah-marah, ya kan? Ya kan, pada marah-marah. Begitu. Sementara di TikTok hal yang seperti itu menjadi hal yang amat sangat biasa untuk dibuat bercandaan. Atau mungkin ada keluarga yang orang tuanya broken home begitu, dikatain tuh bubur aja lengkap masa keluargamu enggak. Wah, itu kan apa namanya menjadi hal yang cukup sensitif kalau itu dilempar di platform yang lain, tapi di TikTok itu menjadi hal yang biasa. Jadi apa ya, memang unpredictable Bapak dan Ibu semuanya. Hal yang apa namanya bisa mungkin dianggap serius di TikTok itu dianggap bercanda. Begitu. Dan TikTok memang, mohon maaf kalau saya lihat memang secara audiens tingkat pendidikannya itu memang menengah bawah. Begitu. Ya, secara audiens untuk pendidikan di TikTok itu memang menengah ke bawah. Begitu. Kenapa? Karena mereka sangat memujakan algoritma video pendek. Jadi konten 15 sampai 30 detik mereka sudah bisa simpulkan. Berbeda seperti mungkin di Instagram atau mungkin di Facebook atau mungkin bahkan di YouTube begitu ya, yang itu konten agak panjang dan konten untuk diajak untuk membaca masih bisa. Kan kalau di Instagram itu kan ada konten yang selengkapnya baca di caption. Nah, gitu ya. Itu kan orang masih ngedrive orang untuk masih mau baca. Kalau di TikTok hal itu tidak bisa dilakukan. Begitu, ya. Jadi memang kalau saran saya kalau main TikTok mau receh sekalian, begitu ya. Kalau mau main Facebook, main di Instagram itu yang menurut saya itu harus share-nya tinggi, entah itu motivasi, entah inspirasi. Tadi Mas Jun cerita saya pernah buat konten atau 2 minggu yang lalu saya buat konten tentang urban farming. Jadi ada mahasiswa saya yang mencoba untuk urban farming, kemudian saya kontenin begitu, dan mereka punya project juga. Ternyata konten itu rame, begitu. Itu kan konten yang inspiratif, ya. Sampai sekarang yang nonton berapa? 1 juta kalau salah. Begitu, 1 juta, 1,4 M viewsnya, begitu. Tapi itu tidak naik di TikTok. Di TikTok itu cuman
Sebentar, saya liatin. Terlalu serius ya soalnya. Iya, terlalu serius. Di TikTok cuman 40.000, 48.000. Di Instagram itu 1,4. Beda kan, dari 48.000 ke 1, itu kan jauh banget. Jauh banget. Maka dari itu kalau saran saya lebih baik mirrornya dari mana? Mirrornya dari Instagram. Jadi yang jadi landing page-nya ya, yang jadi utamanya itu di Instagram, baru TikTok itu mirror. Begitu. Kalau mau mirror ya, Tapi kalau seandainya mau effort nih, oh saya akan buat konten di Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, beda-beda, monggo aja. Begitu ya. Kalau saya secara pribadi saya belum punya tenaga untuk membuat konten yang beda-beda seperti itu. Saya sejauh ini masih mirror. Begitu kira-kira, Mas Arik. Oke, terima kasih Mas Razuli dan Mas Najih. Kita ke yang atasnya dulu Mas, di scroll dikit biar kelihatan. Oke, dari Mas Fauzul Muhammad ini bertanya, apa bisa PCPM dan PCNA dari cabang kami bersilaturahim ke PSDM untuk menimba ilmu? Sangat bisa ya. Ini kalau ini mungkin akan saya bantu jawab ya. Nah, karena wah siap. Nah, jadi di PSDM ini ada program klinik medsos setiap hari Selasa jam 10 sampai jam 12. Jadi Bapak Ibu, Mas Mbak dan teman-teman semuanya yang ingin menimba ilmu atau ingin tanya lebih lanjut itu nanti bisa mendaftar, bisa offline, bisa online. Jadi kalau mau datang ke sini boleh banget bisa. Kalau berhalangan nanti melalui Zoom meeting juga bisa. Nah, kita udah jalan hampir udah 1 bulan kayaknya, udah 1 bulan lebih. Nah, ini udah berjalan, udah banyak dari teman-teman ranting maupun cabang daerah itu udah banyak, yang AUM juga ada ya, AUM juga ada. Nah, banyak banget tuh malah. Jadi dari PCPM atau PCNA cabangnya Mas Fauzul juga bisa banget untuk hadir ke sini. Nanti mungkin bisa dikirim di grup ya, nanti akan dikirim di grup terkait pendaftaran klinik medsosnya gitu. Oke, terus kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Afwan Ustadz, untuk membuat konten, misal membuat konten kalender hijriah tunggal untuk di Tiongkok, bagaimana ya Ustadz? Karena karena sedang mau kerjasama untuk dibuat terjemahan Mandarin. Mandarin ya, terjemahan Mandarin kerjasama nuwun. Itu. Jadi gimana membuat konten KHGT ya ini ya untuk di Tiongkok, itu kurang lebih seperti itu. Mau siapa dulu ini yang menjawab, Mas Jun? Nah, nanti kita sampaikan kepada majelis yang berwenang terhadap hal tersebut. Ya, karena sejauh ini belum sampai ke Tiongkok gitu ya. Oke, kalau Mas Razuli ada tambahan? Sudah cukup sih seperti itu. Oke, nah itu ya terkait konten KHGT untuk di Tiongkok. Nah, nanti akan mungkin ditindaklanjuti terlebih dahulu ke Tarjih ya, ini karena ada sangat pautnya dengan majelis Tarjih. Nah, nanti kalau ingin tanya lebih lanjut lagi atau mau tanya-tanya lagi, diskusi lebih panjang lagi, bisa didiskusikan di klinik medsos. Nanti minta tolong, nanti dari tim PSDM nanti akan mengirimkan di grup gitu. Jadi tetap stay di grup WhatsApp-nya. Baik. Dari Mas Razuli, Mas Jun atau Mas Najih ada tambahan terakhir? Cukup, Mas. Mas Razuli? Cukup. Cukup. Oke, baik. Karena waktu juga sudah menunjukkan 14.25. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Mas, Mbak, teman-teman sekalian yang sudah hadir, dan jangan lupa presensinya juga diisi. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Dan mari kita tutup webinar ketiga kita hari ini dengan mengucap hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.